Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Hukum Perdagangan Internasional. Pembahasan yang pertama yaitu masuk pada bab 1, tinjauan umum tentang hukum perdagangan internasional. A. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ada beberapa definisi menurut para ahli. 1. Definisi menurut Skimtop. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Skimtop menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya. Kedua, definisi menurut M. Rakilur Islam. Dalam upaya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Sesuai dengan definisi di atas, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: A. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. B. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. C. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya.
Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. B. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib, tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Pengakuan atas kebiasaan serta praktek perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Ketiga, asas itikat baik serta transaksi yang jujur. 4. Asas bisa dibatalkannya kontrak saat menjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. 4. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. 6. Meningkatkan standar hidup manusia. D. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi atau khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Batas-batas negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. Adanya beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum atau pelaku dalam perdagangan melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama disadari oleh para dagang internasional di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanagapa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang atau pelayaran bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam belayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya atau sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia. Pendekatan hukum perdagangan internasional.
Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya, misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Masalahnya adalah di mana letak garis batas di antara hukum perdagangan dengan bidang-bidang hukum lainnya. F. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Smith-Thorpe menanggapi secara positif kebebasan berkontrak ini dengan menyatakan, peribahasa di bawah ini. 2. Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilakukan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Gotthagen menguraikan kelebihan dan alasan mengapa pengguna arbitrase dijadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. G. Kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, General Agreement on Tariff and Trade 1974, yang termuat dalam pembukaannya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah 1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. 2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. 4. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. H. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya atau dalam arti material, perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. 2. Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. 3. Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. I. Teori-teori hukum perdagangan internasional. Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri, di antaranya komputer, mobil, sepeda motor, TV, kapas, bahan pakaian kita, dan lainnya. Bagaimana jika barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun sayangnya kita tidak bisa membuat barang tersebut semuanya.
karena kita tidak menguasai teknologi dan mungkin tidak memiliki bahan mentahnya. Berarti kita harus bekerja keras dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antar negara dengan perantaraan uang dengan kota lain. J. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain 1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah, 2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki, 3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya, 4. Perbedaan iklim dan keadaan alam, 6. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, 6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. K. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita, maka sering disebut era globalisasi. 1. Dampak positif. A. Memperluas lapangan kerja. B. Meningkatkan cadangan devisa. C. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. 2. Dampak negatif ekspor. A. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. B. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. 3. Dampak positif impor. A. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. B. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. C. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern ini untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. 4. Dampak negatif impor. A. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. B. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. C. Konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Contoh pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah. M. Kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Adapun yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian internasional. 2. Hukum kebiasaan internasional. 3. Prinsip-prinsip hukum umum. Q. Permasalahan-permasalahan dalam hukum dagang internasional. Hukum yang dimanfaatkan dalam perdagangan internasional karena melibatkan banyak negara, melibatkan pula banyak hukum yang tidak seragam, sehingga kerap kali menghadirkan permasalahan. Beberapa butir bahasan di bawah ini mencoba menyimaknya. 1. Kekuatan hukum negosiasi. Kekuatan hukum suatu negosiasi berbeda-beda antara hukum di suatu negara dengan negara lain. Adanya sistem hukum yang mensyaratkan bahwa negosiasi kontrak belum mengikat sama sekali sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Sistem hukum Indonesia atau berdasarkan KUHP menganut sistem ini. 2. Akseptasi yang tidak sama dengan tawaran. Seringkali terjadi bahwa akseptasi atau penerimaan tawaran oleh satu pihak dalam jual beli internasional tidak persis sama dengan tawaran atau offer yang telah dilakukan dengan pihak lain. Terhadap kejadian hukum seperti ini,
Pengaturan hukum di suatu negara dengan negara lain bervariasi. Hukum di Indonesia misalnya menganggap bahwa apabila terdapat perbedaan antara offer oleh suatu pihak dan akseptasi oleh pihak yang lain, maka kita sepakat dianggap tidak terbentuk, sehingga kontrak dianggap belum menjadi atau belum terjadi, atau pasal 1320 KUHP PDT. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.